Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang kami cintai, yang kami banggakan dimanapun Anda berada. Alhamdulillah ini sambil menunggu sahur, ini bertemu dengan Gus Muhsonuddin. Gimana kabarnya Gus? Baik, Masih semangat puasanya? semangat Oh, dong. ini kan sudah pertengahan lebih ya Gus? Ya, malam Nuzulul Quran. Malam 17 ya. Hmm. Masih semangat. Mudah-mudahan sahabat-sahabat penyimak setia channel kami juga masih semangat untuk menjalankan ibadah puasa. Tentunya seperti itu. Ini mumpung bertemu dengan beliau, Gus Muson ini, kita akan ngobrol-ngobrol sedikit Gus ya. Boleh, Boleh. boleh. Ya. Beliau termasuk juga YouTuber yang istiqomah membahas tentang batalnya nasab Khabib Dobolowi. Ya kan Gus, masih istiqomah. Istiqomah. Ini sebenarnya Gus, ada perasaan jenuh atau bosan atau gimana itu suatu ketika pernah enggak menghinggapi Gus Muson? Masa ini 2 tahun lebih loh, masa bahas nasab Khabib Dobolowi terus? Kira-kira ada perasaan jenuh atau gimana? Terkadang memang kita agak jenuh, Bosan gitu ya? agak jenuh ya. Secara manusiawi sudah 2 tahun dan persoalannya kan sudah selesai. Khabib Dobolowi tidak bisa membuktikan klaim mereka sebagai keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua jurnal keilmuan sudah menyatakan Khabib Dobolowi mustahil sebagai keturunan Nabi. Jadi apalagi yang mau dibahas? Sebenarnya sudah selesai, tamat ya. Sudah tamat. Yang menjadi persoalan memang masih banyak orang-orang yang belum paham atau mukibin yang masih taklid buta, menolak terhadap kebenaran ilmu pengetahuan. Iya memang betul Gus. Kami juga merasakan demikian. Yang namanya manusia itu kan suatu ketika mencapai titik klimak ya, pasti itu. Ya contoh lah makan saja, kalau tiap hari sate, suatu ketika kan jenuh juga kan. Nah, akan tetapi kita berpikir lagi, ini kasihan saudara-saudara kita yang masih termakan doktrinnya para Khabib Dobolowi ya, yang masih ta'asub, yang fanatik buta. Nah ini yang memotivasi kami tentunya seperti itu Gus ya. Ya memang Qul ja'al haqqu wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Kebenaran itu pasti menang. Ya, kebenaran. Cuma orang yang berpihak pada kebenaran belum tentu menang. Gitu ya? Iya, ini yang harus kita perjuangkan terus-menerus. Maksudnya gimana Gus? Tesis Kiai Haji Imaduddin Utsman itu mau didebat, mau dikomparasi dengan disiplin ilmu apapun, ya tetap menang. Apalagi narasi-narasi retorika pembelaan Khabib Dobolowi. Nggak mungkin. Akal sehat itu pasti akan mengatakan yang benar tesisnya Kiai Imaduddin Utsman. Kan ya kebenaran pasti menang kan. Nah, cuma orang yang benar belum tentu menang. Contohnya Khabib Dobolowi. Meskipun ya secara kultur sekarang sudah rungkat, sudah nggak diundang ke sana kemari, udah nggak bisa dawir gitu loh. Tapi eksistensi mereka nggak bisa kita anggap remeh. Masih kuat. Koneksitas dengan pejabat masih. Secara kelembagaan Robito Alawiyah masih. Ya, betul. Kasus yang kedua, Khabib Dobolowi sebagai keturunan Antek penjajah Belanda yang didatangkan dari Yaman, itu kan dalam bahasa hukumnya keturunan peranakan asing. Oh iya, betul. Ya.
Bahkan sampai hari ini belum pernah meminta dan atau ditetapkan oleh pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai WNI, warga negara Indonesia. Iya, tapi dengan begitu belagunya sangat sombong menganggap pribumi justru dianggap lebih rendah oleh mereka. Iya, iya. Dan kemarin-kemarin sedikit agak terkooptasi secara psikologis, bahkan secara sosial politik, ya, secara keagamaan, seolah-olah justru pribumi ini yang harus tunduk kepada mereka yang masih WNA. Habib Debolowi masih WNA, warga negara asing gitu loh. Kalau belum diakui oleh undang-undang ya, belum disahkan oleh pemerintah. Betul. Nah ini kan kejahatan, masih orang-orang yang jahat justru masih berkuasa, lebih kuat dari pribumi. Karena sudah lama itu, Gus. Ya, bangunan klan Balawi kan 500 tahun sudah, mulai Ali Sakron. Mungkin pengaruh durasi yang sudah lama, doktrin yang bertumpuk-tumpuk, itulah yang menyebabkan mereka itu masih kuat. Mungkin seperti itu ya. Itu yang memberikan kita semangat untuk terus-menerus tidak bosan, meskipun kadang ya merasa lelah. Kok segitunya sih Mukibin itu pekoknya loh. Memang iya. Pekoknya itu nggak sadar-sadar gitu loh. Memang yang namanya Mukibin itu identik dengan kejumutan otak ya. Otaknya itu ya keras, jumut, terus ya tolol dan bodoh. Memang wajib menjadi Mukibin itu tolol dan bodoh. Memang seperti itu, Gus. Lah, ini kembali lagi dari pernyataan Gus Muson. Apa ini ada sangkut pautnya dengan apa ya? Istilahnya ajaran kolonial Belanda yang dulu mengkastanisasikan pribumi. Pribumi kan dikastanisasikan menjadi kasta yang nomor 3. Nomor pertama ya orang-orang Eropa seperti Belanda, terus yang kedua kan orang Arab, yang ketiga Finlander itu kan orang pribumi kan gitu kan. Apa ada hubungannya, ada kaitannya, Gus? Ya ada. Tapi memang ajaran Habib Debolowi sendiri memang rasis. Iya. Memang rasis. Dilihat bisa dari mereka tidak menganut kawin campur. Iya. Tidak mau asimilasi. Apalagi akulturasi. Akulturasi ini sendiri kita sempat lengah. Tradisi yang sudah dibangun sejak lama itu ya. Itu dirubah. Yang dulu kita tahlilan menjadi manakiban. Bukan. Rotib. Rotib. Maaf, rotiban. Yang dulu berjanjinan Simtud-Duror. Nah, itu kan salah satu bagaimana dia tidak mau berasimilasi dengan apa yang sudah ada di Indonesia. Berarti sangat jauh dengan metode dakwah yang diterapkan Wali Songo ya, Gus? Ya jauh. Karena memang Wali Songo kan syarif, Sayyid. Nah, dari sini kita bisa menarik kesimpulan tentunya bagi yang berpikiran kritis dan cerdas, Gus. Mana mungkin contoh sanad keilmuan kiai-kiai pribumi itu bersumber kepada Habib Debolowi? Nggak ada sejarahnya. Nggak ada sejarahnya. Dari fenomena ini kan bisa dirumuskan gitu loh, Gus. Iya. Dan dari teks yang ditulis sendiri oleh Hadratus Syekh Haji Hasyim Asy'ari, sanad beliau tidak ada satupun Habib bisa dilihat di kitab Irsyadus Syari. Terus di Sahih Muslim itu juga ada ya, Gus? Di Irsyadus Syari. Irsyadus Syari, bukan Sahih Muslim. Oh, bukan. Ya, Irsyadus Syari. Itu sanad keilmuan Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari itu tidak ada satupun Habib Debolowi ya. Tidak ada. Tidak ada. Jadi jelas, menurut kami jelas tidak ada hubungannya sanad keilmuan apabila dicocokkan dengan gaya Habib Debolowi ya. Bagaimana metode dakwah yang diterapkan hari ini ya, Gun?
Bukan dakwah, itu dawir. Dawir ya. Dawir. Dawir kalau pura-pura. Iya benar. Pura-pura sholawatan tapi tarifnya mahal sekali. Oh, mahal. Kalau enggak dibayar ngamuk-ngamuk. Ngamuk-ngamuk. Mic-nya dibanting kan gitu. Padahal yang masalah itu bukan sonnya tapi suaranya kan gitu. Wah, ini menarik. Sementara itu dulu Gus, pengantar sahur pada kesempatan kali ini ya. Terima kasih banyak atas ngobrol-ngobrolnya. Tetap semangat. Walaupun jenuh, walaupun puasa, lemes, tapi kita tetap terus-menerus menyuarakan kebenaran. Ya, setidaknya mewarisi terhadap anak cucu. Iya. Biar kita tidak dianggap sebagai generasi yang pengecut. Setelah melihat kebenaran ilmu pengetahuan yang menyatakan Habib Dobolowi Rungkat bukan keturunan Nabi, kok kita masih diem saja. Nah, itu kan pengecut. Kita harus isngarun, memberitahukan kepada publik, kepada generasi bahwa ini loh kebenaran. Maksudnya seperti itu guys. Iya. Yang harus kita suarakan terus-menerus sampai ila yaumil kiamah, tentu seperti itu. Sampai rungkat serungkat-rungkatnya. Berarti masih tetap semangat guys ya. Tetap. Capek, jenuh biasa manusiawi. Tapi harus komitmen kita merungkat Habib Dobolowi, bubarkan Robitoh Alawiyah, dan status kewarganegaraan Habib Dobolowi harus diperjelas. Karena ini menyangkut banyak hal, eksistensi kita sebagai bangsa, dan tidak ada hak bagi WNA untuk memiliki aset tanah dan bangunan. Nanti disita semua oleh negara itu kalau besok keputusan MK ini selesai. Berarti negara kita bisa kaya ini, Gus. Wah iya, kaya dong. Dari dulu kaya, makanya Habib Dobolowi pada jadi congos Belanda ke sini. Tidak mau pulang lagi ke Yaman. Walaupun suatu ketika menyanyikan ya tarim, katanya tarim itu mau tinggul Anwar. Wah, ya sudah pulang aja ke Tarim. Kalau ya, buktinya tidak mau pulang. Kalau Tarim itu tanah hebat. Terima kasih banyak Gus atas ngobrol-ngobrolnya. Mudah-mudahan Gus Muson selalu sehat, diberi kesehatan, zahiran wa batinan, sehingga tetap terus bisa memberikan edukasi pencerahan kepada kita semua. Terima kasih banyak. Tetap semangat. NKRI harga mati, Nusantara milik kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.